subscribe to my channel. And also press Tahan dulu, bersabar, karena kita sudah bergabung dengan narasumber ketiga kita, yaitu Bapak Muhammad Imron, atau biar lebih milenial saya sapa dengan Mas Imron saja kali ya. Iya, Mas Imron ini sudah jauh-jauh dari Jember bergabung dengan kita untuk berikan satu materi dengan tema strategi monetisasi dari nol dan marketing YouTube, ya. Sehingga bisa beromset ratusan juta rupiah gitu. Baik, waktu 30 menit Mas Imron kami berikan, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan teman-teman sahabat sekalian. Silakan Mas Imron. Pak Khobirin, ini yang menarik ini, Pak Imron ini, Mas Imron ini selain monetisasi juga beliau punya bisnis. Oke. Bisnisnya luar biasa dan marketingnya lewat YouTube. Oh. Dia punya produk, punya produk, kemudian dipromosikan di YouTube sehingga viral. Ya. Akhirnya banyak orang belanja lewat aplikasi yang dibuat oleh Mas Imron sendiri. Ini luar biasa dan asli dia kan, asli ketua LPNU ya kalau nggak salah itu. Jadi satu juga monetisasi, kemudian yang kedua juga dapat dari promosi produknya. Ya. Dan yang penting lagi beliau rajin menularkan ilmunya kepada siapapun yang ingin belajar soal YouTube. Nah, monggo Mas. Iya, keren sekali nih. Baik, monggo Mas Imron. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, wifi saya itu lagi down. Ini pakai sinyal HP. Jadi mohon maaf. Jadi dengar suara saya bagus ya? Dengar. Bagus Mas Imron. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau lebih sodri sodri wa yasri amri waludatan milisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih bahwa hari ini luar biasa. Kita telah ditakdirkan Allah bertemu, bersilaturahmi, dan yang penting semoga Allah hadir di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, di dalam nafas kita, di dalam gerak kita, dan sehingga jiwa raga kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi segala sesuatu itu kalau digerakkan oleh Allah itu menurut saya luar biasa. Bahkan kematian pun kita bisa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira begitu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mencoba sharing apa-apa yang saya alami, fondasi dasar bagaimana mengelola YouTube itu dari dasar dulu. Nanti ada medium sampai ada premium sampai ada kelas tertinggi. Cuman bagaimana teknik-tekniknya ini teknik dasar. Mungkin materi saya bisa di-share, disampaikan. Nah, jadi materi saya tentang strategi marketing dan monetisasi YouTube ya. Jadi yang pertama saya akan menceritakan membahas tentang bagaimana monetisasi YouTube yang versi legal dulu. Ada versi legal, versi ilegal dan seterusnya, itu banyak sekali ya. Dan kemudian strategi marketing. Nah, next monggo. Nah, di sini mengapa harus YouTube? Saya masuk di dunia digital itu pada tahun 2000-an ketika saya masuk masih di marketing manager di banyak perusahaan, dan kemudian saya di sekolah di Jepang dan di Cina untuk belajar digital, karena saat itu digital itu makhluk asing di tahun-tahun 2000-an itu. Saya belajar di sana. Di Indonesia saat itu belum ada marketplace, belum YouTube belum terkenal, tapi masih dunia blog. Saat itu saya menjadi blogger gitu, bergerak secara blogger. Nah, mengapa harus YouTube ya? Jadi YouTube itu adalah masa depan. Masa depan adalah YouTube begitu. Jadi maka akan terjadi sebuah konspirasi, Internet of Things itu, sehingga YouTube itu menjadi kepribadian manusia modern dari segala kalangan. Gitu. Ini sudah menjadi kepribadian. Nah, hati-hati ketika YouTube menjadi kepribadian, maka Internet of Things dan Intelligent of Things juga akan menguasai digital. Mau tidak mau, digital itu sebuah keniscayaan, dan tentunya di digital itu saat ini lagi dikuasai YouTube dan medsos gitu. YouTube adalah bagian daripada medsos itu. Kemudian yang terpenting perlu dipahami bahwa YouTube itu adalah komunitas ya. Kita harus dipahami YouTube itu sebuah komunitas yang multimedia terbesar di dunia. Jadi karena komunitas maka kita harus tahu tentang beberapa aturan-aturan tentang kode etik di komunitas. Yang keempat, bahwa YouTube itu pusat informasi, hiburan, edukasi, dan tutorial. Itu harus disakini bahwa YouTube itu merupakan segalanya, lebih daripada TV. Selanjutnya, YouTube itu adalah media dari segala media. Apapun televisi sekarang kalah semuanya, kalah anak-anak, kiai, semua hiburan utama itu adalah YouTube. Gamer semuanya, hiburan itu ada di YouTube. Orang kalau ketinggalan pulsanya itu
down itu rasanya stres sekali begitu. Kenapa? Karena hiburan pasti semua orang itu akan melihat YouTube di dalam 24 jam. Bahkan saya sendiri itu lebih 5 tahun nggak pernah lihat TV. Saya selalu melihat di Android saya atau di perkembangan di PC saya, di laptop saya. Kemudian YouTube itu adalah profesi modern bergengsi. Circle timeline monetisasi YouTube ya. Ini yang legal. Saya cerita yang legal dulu. Nanti kalau bertanya ilegal boleh saya jelasin. Banyak strategi cara-cara ilegal untuk menjadi monetisasi. Bahkan 1 jam bisa monetisasi bisa. Nah, cara-cara ilegal tapi memang harus didukung seorang programmer yang hebat. Tanpa itu kita akan di backlist. Banyak teman-teman 2 jam, 3 jam monetisasi. Tapi saya bicara sekarang adalah circle timeline monetisasi yang standarisasi. Nah, pertama, kalau mau bicara standar itu adalah organik dan ini alami dan ini lifetime dan ini rahmatan lil alamin menurut saya. Jadi orang NU menurut saya pakai ini aja. Bagaimana orang NU itu harus pakai yang circle time monetisasi yang standar dan rahmatan lil alamin. Pertama kita harus memahami syarat monetisasi itu seperti apa begitu. Kemudian pengajuan, setelah memenuhi syarat baru diajukan. Nah, setelah diajukan baru ditinjau oleh YouTube. Nah, setelah ditinjau itu bagaimana? Nah, yang terpenting bukan monetisasi sebenarnya itu. Pasca monetisasi ini kita mau berbuat apa? Kasarnya ini sudah masuk surga gitu. Anggap aja umpama di surga mau ngapain gitu ya. Di surga masa nggak sholat lagi gitu. Contohnya begitu ya. Nah, ini yang rumit. Gitu. Ketika kita seakan-akan monetisasi itu segalanya, menurut saya tidak. Tadi kalau Mas Lamun mengatakan monetisasi itu menjadi tujuan, kita akan stres gitu. Benar. Monetisasi jangan menjadi sebuah tujuan. Kalau monetisasi jadi tujuan, maka kita akan stres di situ dan bahkan kita akan berhenti dari YouTuber. Jadi monetisasi itu adalah salah satu langkah awal yang harus kita lalui dan yang terpenting adalah pasca monetisasi. Next, monggo. Nah, di sini syarat monetisasi ada 4 ya, di standar dari YouTube ya. Partner YouTube harus paham. Pertama, mengikuti segala aturan monetisasi di YouTube ini sudah ada, silahkan dibaca di YouTube itu sudah ada. Yang kedua adalah memiliki 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Hati-hati ya. Mengapa banyak channel itu ditolak ya? Monetisasi ditolak karena saya sudah 3 tahun ditolak. 3 tahun ditolak, 4 tahun ditolak, 5 tahun ditolak itu ada begitu. Bahkan ada yang 1 tahun ditolak begitu. Mengapa? Ini karena dihitung 4.000 jam tayangnya itu adalah 12 bulan terakhir. Jadi kalau kita membuat channel 2 tahun, dan 4.000 jam tayang itu ternyata 2 tahun itu nggak berlaku begitu. Jadi banyak gagal paham di sini. Jadi 12 bulan terakhir. Nah, ini harus dipahami. Kemudian punya lebih dari 1.000 subscriber. Nah, 1.000 subscriber itu bisa ditempuh dalam cara 1 jam bagi cara ilegal. Di tahap awal itu bisa aman. Nanti sedikit saya jelasin lah bagaimana cara dalam 1 jam, 2 jam itu bisa kalau kita mau mencari ke sana. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Kemudian terhubung dengan akun AdSense ya, pasti. AdSense itu mencari uangnya, kita harus terhubung, kita harus buka Google AdSense. Selanjutnya cara mencapai 1.000 subscribe itu seperti apa? Nah, ini cara mencapai. Cara mencapai yang organik, saya menjelaskan itu organik. Pertama 1 hari minimal itu 1 konten. Minimal saya katakan. Kalau 1 hari minimal 1 konten, kalau kita dalam 1 bulan ini tidak 30 konten, artinya kita tidak memiliki standar. Nah, mengapa? Karena kita bukan artis, kita bukan selebritis yang mudah mencari 1.000. Kalau artis sekali posting 1 langsung 1.000 subscribe bisa. Karena dia public figure. Kalau kita kan kita bukan. Maka kita harus memiliki minimal 1 konten sejelek-jeleknya. Nah, ada cara kalau orang 1 hari itu bisa, saya coba teman saya itu saya pernah meneliti orang 1 hari itu 10 sampai 20 konten, tidak sampai 1 bulan cara organik dia langsung menjadi monetis. 1 hari 10 sampai 20 konten, bahkan bisa 50 konten. Bagaimana caranya? Itu mudah kok. Konten itu tidak harus, menurut saya, kontennya itu tidak harus terbaik, harus menggunakan Adobe Premiere, tidak. Cukup pakai HP, cukup Android. Semua konten saya itu konten tradisional, konten abal-abal yang menggunakan cukup dengan HP dan Android. Cukup dengan HP dan Android. Memang saya sengaja seperti itu, konten saya seperti itu. Kemudian, yang terpenting di sini ya, share ke semua media sosial dan komunitas Anda. Itu terpenting. Kalau Anda banyak komunitas, terutama orang-orang santri dan komunitas-komunitas lain, itu akan mempercepat dengan adanya ini, share. Kemudian share ke semua kawan, saudara, santri, murid, komunitas, dan lain-lain. Enak-enak itu yang pondok besar. Gitu. Seperti Tebuireng, pondoknya besar, santrinya 10.000. Nah, langsung subscribe itu goal. Gitu. Nah, contoh begitu. Ada komunitas yang wali murid dan seterusnya itu seperti Blok Agung itu Benteng Kulon itu 12.000, bagus sekali. Jadi tinggal santrinya tinggal share dan seterusnya. Alangkah baiknya setiap kelas santri itu saya menginisiasi ya bagaimana membuat channel itu kalau kita masih pesantren setiap
gurunya itu mengajar kitab, mengajar taklim itu kita rekam terus lifetime 24 jam kegiatan di pondok pesantren. Itu akan mempercepat kita cepat monetis dan kita akan cepat viral begitu. Kemudian pastikan channel YouTube itu Anda tuh fokus dan tematik ya, jangan palu gada. Jadi harus tematik. Kalau kita taklim, dakwah ya dakwah. Kalau kita membahas tentang mancing ya mancing. Kalau kita membahas tentang tutorial YouTuber ya tutorial YouTuber. Artinya tematik. Ini yang disukai YouTube, algoritma YouTube yang sekarang itu lebih tematik. Artinya menyukai satu titik fokus. Nah, selanjutnya adalah hindari beli subscriber. Tolong dihindari beli subscriber. Saat ini, kalau kemarin-kemarin tahun 2000, tahun di bawah tahun 2001 boleh beli subscriber. Saat ini algoritma YouTube sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan ketika kita masuk YouTube, kita webinar begini, YouTube tahu kok di HP kita ada apa dan isinya ada apa, YouTube tahu. Jadi hindari sekarang aturan terbaru, jangan beli subscriber. Jangan beli aplikasi SubWhatsApp. Saya pernah memberikan tutorial bahwa SubWhatsApp itu hebat. Nah, boleh kita beli subscriber dan beli SubWhatsApp, tetapi kita harus memiliki programmer konten kreatif, harus memiliki programmer dulu. Jadi bisa diatur sebenarnya itu aman kalau kita didukung oleh programmer yang hebat. Tapi saya tidak menyarankan juga ini. Tapi programmer YouTube kadang-kadang lebih hebat gitu. Next, monggo. Dilanjut. Nah, strategi monetisasi itu ada aturan-aturan monetisasi ya dalam pengajuan. Dalam pengajuan itu pertama ya, teliti persyaratan partner program. Partner program itu kita sebagai konten kreator harus taat pada aturan partner program. Kemudian ikuti peraturan monetisasi YouTube. Nah, yang terbaru itu sudah ada update banyak sekali. Itu dipelajari di sana, dibaca versi bahasa Indonesia saja bisa tinggal transit. Jangan melanggar peraturan copyright dan monetisasi. Jadi copyright itu sangat-sangat apa ya? Kadang-kadang kita mengambil lagu-lagu itu hati-hati juga. Silahkan kita beli lagu-lagu, kalau pondok pesantren itu lagu-lagu Islami yang copyright banyak, dijual di Bukalapak, di Tokopedia, di Lazada, dibeli-beli itu banyak lah. Itu beli 50.000 sudah dapat ratusan ribu lagu-lagu yang free, monetis itu banyak. Kalau dicari di YouTube kayaknya lama ya, kita beli aja 25.000 lagu-lagu yang kita jadikan menjadi untuk copyrightnya, untuk intro, untuk background, backsound dan seterusnya itu bisa dijadikan. Kemudian connect ke akun Google AdSense itu pasti ya, tadi seperti saya jelaskan. Kemudian apply ke YouTube partner YouTube. Kita harus sinkronisasi dengan YouTube studionya harus demikian rupa begitu ya, harus bagus. Kemudian konten harus benar-benar original. Nah, ketika diajukan monetisasi, kalau konten tidak original kita ditolak, hati-hati. Jadi pastikan konten syarat kalau kita sudah 4.000 jam tayang dan kemudian 1.000 subscriber, kita ajukan monetis, kita klik ajukan monetis, pastikan kita teliti di mana konten kita itu sudah tematik atau belum. Kalau konten kita itu tidak tematik, mama ada mancing, ada mengajar, ada kegiatan dakwahnya, ada kegiatan nonton sepak bola macam-macam, masih palu gada, itu hati-hati, cenderung ditolak pada saat monetis gitu. Jadi YouTube sekarang tematik, konsepnya tematik. Nah, ketika 4.000 itu pastikan intro kita itu sudah tidak melanggar, copyright-nya sudah aman, bahwa video kita bukan copy paste. Jangan coba-coba kalau pakai teorinya Mas Salamun tadi itu, kita mengambil audionya saja, hati-hati juga. Itu di tahap monetisasi sering sekali ditolak kalau kita tidak memiliki keahlian di dalam mengelola. Sebenarnya audio ya, kita mengambil ceramahnya Gus Bah itu semuanya, walaupun yang copyright itu bisa, kalau itu dirubah lagi dengan dengan studio YouTube kita merubah audio soundnya, back soundnya itu dirubah. Intonasinya itu dimodul lagi, diketik lagi suaranya Gus Bah, dirubah-rubah sedikit, disetting-setting, itu sebenarnya bisa kok, aman-aman sekali. Artinya suaranya itu diedit kembali begitu. Jadi kita membutuhkan aplikasi namanya edit audionya gitu. Saya pernah membuktikan, saya dulu tuh ada channel yang sebelum monetis itu sudah saya hapusi semua di channel saya, itu copyright semua, copy paste semua. Kemudian saya edit. Kalau gambar itu bisa juga kita edit lagi pakai YouTube Studio, dan masih bisa. Tapi harus itu kan ada namanya nanti itu HTML-nya, codingannya harus berbeda. Ketika codingannya berbeda, maka YouTube tidak bisa menelusuri. Tetapi lagi-lagi sekarang juga harus hati-hati bahwa programmer YouTube sudah sangat hebat begitu. Nah, itu monetisasi. Kemudian ketika kita sudah masuk di 1.000 dan ke 4.000, peninjauan monetisasi. Nah, tema utamanya harus jelas, pastikan tadi. Video yang paling sering ditonton itu tonjolkan, ditaruh di depan. Sehingga ketika ditinjau itu
temanya urut. Kalau umpama kita tema kita adalah mengajar kitab Al-Hikam begitu. Jadi bab 1, bab 2 urut ya. Temanya adalah pengajian kitab Al-Hikam. Kajian kitab itu diurutkan di satu-satu sehingga itu akan mudah disetujui. Tidak sampai 24 jam, tapi kalau lama-lama bisa 2 minggu, kadang-kadang lambat itu. Nah, kalau cepat dan kita memang memenuhi standar aturan ini, itu bisa 1 kali 24 jam itu langsung disetujui monetisasi. Nah, setelah dimonetisasi ini, ternyata sangat banyak sekali yang harus dilakukan. Jangan boro-boro, dimonetisasi langsung dapat identitas. Yang kedua, reses konten, mirip channel orang lain. Memang saya sebagai tutorial hebat, Anda meniru miliknya Dendisi umpama. Itu Anda tiru, Anda menjadi seakan-akan itu kontennya Dendisi atau tokoh-tokoh tutorial YouTuber yang lainnya begitu. Itu udah boleh. Kemudian channel confuse scam. Jadi beli subscriber, sub video ditonton sendiri, hati-hati juga. Anda sering nonton video sendiri itu kena juga. Itu dilanggar, ditonton sendiri dan ditonton dengan walaupun pakai video orang lain, HP orang lain, tapi wifi yang sama. Hati-hati juga, wifi yang sama itu dilarang juga. Wifi yang sama, satu rumah Anda, Anda di kafe ya, video Anda banyak ditonton teman-teman Anda di kafe itu, wifi tanggap, itu kadang-kadang itu ditolak juga karena menggunakan IP wifi yang sama begitu. Tapi bisa disetting kalau kita menggunakan wifi di kafe, mana yang untuk pribadi dan mana untuk umum itu harus disiapkan sehingga disetting sedemikian rupa. Kemudian kita juga penonton bayaran itu nggak boleh. Umpama ini. Mas Salamun punya pojok pesantren gitu, memiliki channel YouTube. Ayo, santriku 1000, ayo tontonan rek, gitu 1000. Itu nggak boleh. Ketika ditonton di tempat yang sama itu langsung ketemu, langsung di backlist. Hati-hati, santri kita 1000, Mama, 1.000 atau 10.000. Ayo nonton bareng video ini. Kan langsung viral 10.000, ternyata ditonton di pondok yang sama, di tempat yang sama. Nah, itu kena. Nggak boleh juga aturan YouTube. Channel kekerasan, kriminal, dan hal-hal lain pasti dilarang. Nah, itu yang dilarang seperti itu. Dan kita kalau terlepas dari ini, insya Allah aman. Next, monggo. Nah, ini pasca monetisasi. Setelah dimonetisasi, saya dapat uang 1.300.000, enggak lah. Itu omong kosong gitu. Jadi, jangan monetisasi menjadi tujuan. Walaupun monetisasi itu jembatan ya. Nah, kemudian, setelah dimonetisasi, pertama adalah siapkan channel YouTube Anda. YouTube Anda harus tematik, harus fokus, harus update. Artinya tematik dan fokus ini bukan berarti kita harus memiliki peralatan kamera DSLR, harus memiliki mirrorless, bukan begitu. Kameranya harus canggih, HP-nya harus sekian, tidak. Itu bukan begitu kontennya. Konten kreatif itu bisa kok dari HP yang RAM-nya hanya 4 GB boleh, dari RAM 2 GB juga aja bisa lah. Dari HP full bisa. Yang penting kontennya itu adalah fokus membahas tematik begitu, itu bisa. Kemudian optimasi setting di YouTube. Nah, ini kapan-kapan kita praktekkan. Jadi sebenarnya untuk walaupun kita nggak viral, kalau settingan di YouTube kita itu, YouTube Studio kita itu bagus dan powerful, itu cepat view. Karena YouTube itu adalah YouTube itu sebagai komunitas, dia sifatnya itu merekomendasi, ingat ya. YouTube itu akan merekomendasi siapa? Channel kita umpama tentang dakwah Gus Baha. Sebenarnya algoritma di Indonesia berapa sih pecinta ceramah Gus Baha? Oh, channel menemukan ternyata 10 juta. Maka 10 juta channel kita itu akan di-share ke orang-orang yang membuka miliknya Gus Baha, apakah diklik dan tidak. Nah, di situ lagi kita nanti ada peperangan namanya peperangan thumbnail. Peperangan thumbnail dan sniper keyword, dan juga ada deskripsi link, hyperlink dan sinkronisasi dan seterusnya. Itu perlu updating dia. Tapi yang terpenting adalah kita setelah melakukan setting di YouTube Studio dengan benar, semuanya disetting dengan benar sampai default-nya dan seterusnya itu disetting dengan benar, itu video kita minimal sehari akan menambah subscribe 10 secara otomatis. Jadi gak usah Pak. Minimal 10, dan ini saya lakukan di channel saya. Channel saya itu maksimal per hari sekarang 10, 5, kadang 20 ya. Per hari tambah segitu. Karena apa? Dari default, videonya nggak perlu viral, nggak perlu bagus, itu sudah otomatis kita akan menambah view dan punya view minimal 10 dalam 24 jam. Kalau di bawah 1.000 subscriber akan minimal itu 10 dalam 1 minggu. Itu pasti. Kalau defaultnya bagus, settingannya bagus. Siapa itu? Karena kita telah direkomendasi oleh YouTube. Kemudian memperhatikan, ini yang belum paham boleh Mama bingung tanya ya, karena waktunya mepet banyak ya, ini boleh ditanyakan nanti, sharing-sharing boleh. Memperhatikan kriteria konten channel YouTube. Nah, kriteria tadi sebenarnya harus fokus. Monetisasi YouTube itu harus pasti disambungkan ke AdSense. Nah,
Jangan gagal AdSense. Nanti ada AdSense yang ditolak itu bagaimana? Gagal AdSense, AdSense-nya itu bermasalah dan seterusnya. Nah, itu terpisah ya. Ini dua yang berbeda. AdSense itu harus dibuat dengan tersendiri. Gitu. Kemudian melakukan soft promotion produk. Nah, di sini. Setelah kita dimonetisasi, mencari uang. Sebenarnya saya menjadi YouTuber itu bukan menjadi YouTuber, kebetulan. Karena salah satu media saja. Di YouTube saya itu hanya jualan produk kok. Saya setelah lulus, setelahnya numpang tidur di pondok pesantren dulu itu 20 tahun atau 15 tahun itu bekerja di perusahaan nasional dan internasional. Saya terakhir di puncak marketing manager nasional di banyak perusahaan ya. Nah, kemudian di umur 30 saya berhenti. Kenapa? Saya capek ikut Yahudi, ikut Wahabi, ikut apa itu komunisme dan seterusnya, capek lah. Karena ikut perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan itu capek di situ. Ya, memang cita-cita saya hanya mengambil ilmunya setelah saya disekolahkan di Cina, di Singapura, dan di Jepang itu ya, mendapatkan beberapa ilmu pengetahuan tentang digital dan marketing, maka saya berhenti dan mengelola usaha saya. Mendirikan usaha, yaitu mengembangkan usaha yang ada di kampung. Saya juga di bangunan rumah saya kayak di Cina kan. Kenapa? Karena otak saya itu mungkin saya tersinkronisasi dengan Cina. Itu bangunan saya mirip-mirip Cina ya, kayak kelenteng gitu ya. Itu rumah saya ini rumah saya yang sekarang menjadi untuk pelatihan-pelatihan di YouTube ya. Ada lagi satunya itu untuk workshopnya. Nah, di soft promotion produk ini, kalau kita menjadi YouTuber, umpama di santri, jangan lupa ya, produk-produk pesantren itu dijual, dipromosikan di situ. Jadi sebenarnya di YouTube itu saya tidak ngambil dari monetes kok. Enggak, monetes itu menurut saya ya rezeki sampingan gitu, rezeki sampingan. Itu konsep saya. Intinya produk saya itu jualan produk saya itu saya jual di situ, saya viralkan di situ dengan sebebas-bebasnya, saya edukasi, saya jelaskan, dan sehingga produk saya viral dan orang menjadi trust kepada bisnis saya. Nah, disinilah saya mengalami, ya alhamdulillah sukses lah sebagai UMKM. Ya cukup lah, kalau ya artinya sudah passive income 2 digit gitu, passive income 2 digit, ya hampir 3 digit juga ya, passive income-nya ke sana begitu. Memang saya ingin hidup itu harus passive income, cita-cita saya memang passive income, walaupun passive income kita 20 juta, 30 juta, 50 juta, kita cukup ya, tergantung, itu relatif. Kadang-kadang orang 100 juta nggak cukup kok. Kalau kita passive income, contoh, menentukan kita 20 juta, biaya hidup kita, itu bisa ditentukan secara algoritma, maka kita harus membentuk namanya company building home center digital. Nah, teman-teman santri ya, teman-teman alumni santri untuk menjadi uang mencari 5 juta, 10 juta sebenarnya mudah ya. Rumah kita tinggal di set up menjadi company digital. Nah, sebenarnya saya itu YouTube adalah bagian daripada company digital. Company digital itu maka rumah kita itu menjadikan company digital menjadi rumah marketplace, menjadi central product, menjadi editing, menjadi rumah medsos. Itu kita setting sedemikian rupa. Kita bikin website, kita bikin blog, kita bikin dan seterusnya. Rumah kita yang penting itu berbasis digital. Kita setting algoritma, traffic dan seterusnya, itu bisa kita ciptakan sebenarnya. Traffic dan algoritma di dalam digital marketing itu bisa kita ciptakan. Itu kuncinya di sana. Maka kalau kita punya video channel YouTube itu lakukan soft promotion, itu penting. Kemudian menjual video Anda. Nah, ini penting sekali. Umpama ini, saya pernah ada banyak sih di produk saya itu di bidang handicraft, itu banyak orang menjual videonya, contoh, menjual videonya tentang tasbih Al-Karumah. Bagaimana tasbih Al-Karumah? Tasbih yang berbasis Wi-Fi itu banyak sekali dijual, orang hanya menjelaskan. Ingat, insya Allah Anda dengan tasbih ini mampu menghipnotis diri Anda, mampu membuat sugesti diri Anda. Tasbih ini adalah tasbih yang sudah di wifi dengan tiga. Nah, ikuti terus video itu, ternyata berbayar videonya, ada begitu. Videonya berbayar dan bayarnya mahal. Belinya adalah pejabat-pejabat, bener. Saya dulu pernah santri Balelo ya, dulu itu lulus dari pondok pesantren, saya punya hobi itu jual beli jin begitu. Jual beli wifi begitu. Nah, kemudian sama mursyid saya ditegur, dilarang, kamu dimarahi di pesantren, akhirnya tidak lagi. Artinya jualan begitu, jualan apa ya, jualan wifi dan kemudian kita isi, kita jual, dan itu peminatnya luar biasa. Bukan benar ya, saya katakan bukan berkebunan, tetapi ini kita dijual secara digital dijualnya. Nah, itu sekarang saya menghindari itu luar biasa di sana. Jadi YouTube channel kita itu bisa dijual, video kita bisa dijual, banyak sekali yang dijual di YouTube. Link afiliasi dan sponsorship, harus mencari sponsor. Kita sudah channelnya 5.000 sampai 10.000 ke atas itu harus mencari sponsor. Nah, wifi saya putus ya. Halo, suara saya dengar sih? Next, monggo ya.
Next, monggo. Ya. Nah, ini cara setting YouTube ya. Sebenarnya cara setting YouTube ini sudah ada nanti ini dipraktekkan. Ini yang penting ya. Cara setting YouTube kita harus melakukan cara setting ini. Nanti materi ini bisa dibagikan. YouTube kita untuk menjadi monetis itu harus disetting sedemikian rupa. Lakukan setting pengaturan awal, pengaturan umum, pengaturan setting channelnya, pengaturan basic infonya, advance settingnya, brandingnya di channel, view channelnya, pengaturan upload the file-nya juga disetting, pengaturan tab komunitasnya, pengaturan modernisasi usernya, filter komentar dan seterusnya ya. Sampai channel YouTube agar aman dibuat anak-anak itu disetting juga. Settingan channel melalui aplikasi, melalui HP atau melalui browser. Nah, maka kita harus menggunakan dua ya. Ketika menjadi YouTuber itu menurut saya kita lihat videonya Atta itu berapa sih? Apa bagusnya sih videonya Atta itu? Banyak kok video-video yang lebih bagus daripada Atta. Tapi kenapa videonya Atta luar biasa viralnya? Mengapa? Karena sebelumnya dia telah melakukan riset kata kunci dan videonya itu memang didukung oleh tim kreator, tim IT di bidang riset kata kunci dan termasuk thumbnailnya, editingnya semuanya bagus. Dan kemudian mampu menguasai algoritma dan traffic di YouTube. Itu penting, sangat penting sekali. Kemudian tulis deskripsi video dengan tepat ya. Harus kesesuaian di sana. Gunakan formula MDC-nya pada tag dan videonya. Tag videonya harus jelas. Harus kita kuasai karena judul itu kadang-kadang tidak mampu menampung, maka kita dukung sebagai tag. Artinya tag ini bukan berarti lebih bagus ya, bukan. Jadi tag itu untuk pendukung ketika judul kita atau kata kunci kita kurang bagus. Yang terpenting custom thumbnail ya. Thumbnail ini bisa diubah-ubah. Kalau hari ini Anda thumbnail itu untuk uji coba view dalam 1 minggu. Kalau thumbnail kita ganti, view kita hanya 10, hanya 20, Anda harus mengganti thumbnailnya. Banyak kok aplikasi thumbnail gratis yang bagus-bagus itu kita ganti ya. Semakin kita ganti thumbnail yang menarik, yang editingnya bagus, maka kita akan menambah view dan subscriber itu dengan cepat. Kemudian buatlah playlistnya. Nah, playlistnya kalau itu harus urut sistematis, harus bagus sesuai dengan tematik kita. Kemudian giring traffic menggunakan cuts and screen ya. Ini agak dilakukan tidak apa-apa sih, tapi perlu juga dilakukan end screen-nya ini. Kemudian promosikan video YouTube di media sosial. Terpenting lagi memang memviralkan kalau kita punya komunitas di Facebook, di mana-mana itu di Twitter, di Telegram itu kita share ya promotion kita yang sesuai dengan konten kita. Next, monggo. Nah, itu adalah ketika menjadi view. Saya sedikit sekarang ini menjadi strategi marketingnya bagaimana. Jadi ada dua sebenarnya di YouTube itu kita mengejar monetisasi atau menjadi marketing di YouTube. Nah, di sini dua. Kalau target kita adalah marketing di YouTube, ngapain? Akun kita dimonetasi, nggak usah. Monetisasi itu terbelenggu kok. Orang di penjara. Masuk ke channel YouTube itu di penjara. Harus aturan yang begitu ketatnya. Begitu ketatnya, betul. Menurut saya terpenjara. Saya dimonetisasi, saya bikin YouTube itu 2014 ya. 2014 dimonetisasi saat itu 2016, nggak sampai 2015 dimonetisasi. Kemudian saya berhenti. Bayaran saat itu 1 tahun kemudian saya dapat 3 jutaan lah. 3 juta sampai 5 juta lah. Karena subscribe saya hanya 3 ribuan. Kemudian saya berhenti sampai menjelang akhir tahun 2000-an. 2000 saya monetis lagi karena di teleponi YouTube harus di email terus gitu agar dimonetisasi. Kemudian saya daftarkan monetisasi lagi. Ya iseng-iseng dapat lah, nggak banyak sih karena ya dapat 3 juta sampai 5 juta, kadang 7 juta ya. Ya bulannya segitu. Karena saya mencari uang bukan dari monetisasi. Saya mencari uang dari strategi marketing YouTube, yaitu jualan produk saya upload di YouTube, saya viralkan, nah sehingga orang membeli saya, mengunjungi marketplace saya, mengunjungi blog saya, mengunjungi Instagram saya, mengunjungi website saya, mengunjungi e-commerce saya di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli, eBay dan seterusnya. Itu saya build up melalui strategi marketing ya, cuatan-cuatan saya tentang edukasi produk di YouTube. Ini penting sekali. Next, monggo. Bagaimana cara strategi marketingnya? Nah, begini. Strategi marketing itu yang terpenting adalah sebenarnya kita melakukan sebuah sinkronisasi atau menghubungkan atau hyperlink. Hyperlink itu koneksi ya, menyambung dengan YouTube. Bukalapak, Tokopedia, Lazada, eBay, marketplace kita, Twitter kita, Linktree kita, semua kita sambungkan di channel YouTube kita. Nah, ketika itu menjadi satu link itu kita sebarkan kemana-mana ke pelanggan kita dan itu menjadi, halo Pak Imran bisnisnya apa? Dikirim link itu sehingga di link itu muncul. Itu bisa menggunakan Linktree, menggunakan apa banyaklah jenisnya. Itu muncul berbagai mana link-link kita. Itu
Ini harus dipraktekkan ya secara komputer. Nah, ini yang kita jual ke semua orang, link kita itu tinggal share. Maka disinilah kita menguntungkan uang dengan banyak. Bahkan bisa untuk menambah santri, menambah jamaah, pengumuman siswa itu langsung dilakukan di live streaming YouTube dengan melakukan link sinkronisasi ini. Karena media gratis itu yang luar biasa. Apa di dalamnya? Yang perlu disinkronisasi website kita, blog kita, marketplace kita, medsos kita, produk kita, atau jasa lembaga, organisasi, pesantren, dan lain-lain, itu disinkronisasi di dalam satu kesatuan di channel YouTube. Karena satu-satunya media yang bebas melakukan sinkronisasi hanya di YouTube. Bukalapak, Tokopedia aja nggak boleh, YouTube dan blog, dan di website pribadi ya. Tapi sekarang kan 90% orang melihat YouTube daripada blog, gitu. Karena ada visualnya. Senang orang melihat di YouTube. Maka sinkronisasi sejak tahun 2014 saya menggunakan di YouTube. Next, monggo. Nah, apa yang bisa dijual begitu? Di YouTube itu kalau menjadi Anda tidak tertarik dengan monetisasi, Anda bisa marketing hebat kok. Menjual apa? Jualan mobil, jualan bisa, apa saja bisa. Jualan produk apa yang ada di tangga kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, hobi kita, itu bisa dijual di YouTube. Pertama, produk UMKM, IKM, dan UMKM nasional, semuanya bisa dijual, dibikin narasi sedemikian rupa, diliput sedemikian rupa, sehingga Anda menjadi konten kreator di bidang marketing. Produk jasa apa saja? Jasa tukang pijat, ya, jasa tukang kuli bangunan, jasa persewaan mobil, apa saja bisa diupload dan bisa kita chatting promosinya di channel YouTube. Kemudian produk benda bergerak. Benda bergerak apa saja ya, benda bergerak itu bisa jual. Bahkan benda tidak bergerak juga, jualan rumah, jualan apa saja itu di channel YouTube lebih mudah, lebih efektif karena informasi media gratis, nggak perlu pakai TV, iklan gratis. Nah, kemudian produk informasi, ya, menjual informasi. Ketika Anda memiliki sebuah kajian-kajian konten, nah, saat ini maaf ya, saya banyak diundang oleh toko-toko di Surabaya, di Sidoarjo, di Malang, kadang juga di Jember banyak ya, bahkan di nasional. Informasi saya karena saya biasa melakukan setup digital itu sering diundang untuk menjadi setup company digital. Saya setting rumahnya itu lumayan bayarnya kok. Sekali datang itu ada 3 juta, 5 juta, sampai 10 juta, ada 12 juta. Nah, itu diundang. Itu mahal sekali bayarannya begini. Jadi kita men-setup rumah digitalnya. Nah, sebenarnya saya di YouTube itu jualan ini begitu. Kalau monetis itu ya sampingan. Dan alhamdulillah dapat uang di sana. Nah, dapat uang di jualan sampingan. Tujuan saya adalah marketing. Karena di sini kita bisa mencari ratusan juta, miliaran bisa. Karena saya nggak perlu miliaran. Menurut saya 100 juta per bulan itu sudah hebat kok, bagus kok. Atau 50 juta per bulan bagi saya cukup lah. Saya ya manusia bersyukur aja lah, 1 bulan 20 juta, 30 juta atau 100 juta itu cukup ya. Yang penting ya di atas 10 juta lah. Di atas 10 juta menurut saya sudah cukup dan kita syukurin. Saya kalau miliar kurang tertarik begitu ya. Tidak tahu kenapa. Menurut saya cukup lah gitu. Maka saya senang di bisnis ini begitu. Kemudian produk konten kreator, hati-hati produk konten kreator, siapa yang memiliki konten kreatornya itu tinggi, kemampuan di konten kreator harus kita jual. Kemudian pondok pesantren, lembaga, organisasi, komunitas, paguyuban itu kita jual. Artinya kita jual, kita publish di sana apa kelebihan pondok pesantren itu. Umpama pondok pesantren Darussalam Blok Agung, kelebihannya di bidang ini, pengajian kitab ini, di bidang ilmu alat, dan itu kita jual, kita publish begitu. Kita publish sedemikian rupa dan seterusnya, dan itu yang kita viralkan. Begitu juga tentang dakwahnya, tentang banyak orang yang tidak mondok, bagaimana YouTube ini harus dikuasai pesantren gitu. Saatnya lah YouTube itu kita kuasai pesantren, seluruh santri, bahkan seluruh individu, seluruh alumni santri itu, mari rumahnya itu kita jadikan setup rumah digital yang mampu mencetak uang dan mampu menjadi passive income begitu. Jadi biarkan rumah kita bekerja mencari uang untuk diri kita begitu. Jangan kita bekerja, jangan. Rumah kita set up menjadi rumah digital, kita cukup 1-2 admin dan itu pencetak uang yang menghidupi diri kita, keluarga kita, bahkan bisa beramal ke tetangga. Nah, ini targeting di yang saya lakukan saat ini di pondok-pondok pesantren yang mau gratis se-Indonesia, insya Allah. Gratis kita setting menjadi pondok pesantren berbasis digital. Intinya semuanya yang positif itu bisa dijual di YouTube. Next ya. Kurang 1 kali. Nah, cara menjual dan promosi. Cara sederhananya, memanfaatkan judul. Judul itu sebagai press list. Coba YouTube saya itu kan jualan produk. Tasbih ini langsung saya kasih harga di situ. Manfaatkan judul itu sebagai press list begitu. Dan ini
sangat-sangat gencar dan di YouTube nggak dilarang gitu. Boleh. Ini hebatnya di YouTube. Maka judul itu saya jadikan press list. Hampir di produk saya judul itu menjadi press list begitu. Kemudian konten narasi sebagai media promosi. Jadi narasinya itu promosi, langsung beriklan aja. Teman-teman, ini adalah tasbih yang terbuat dari kayu stigi. Kayu stigi ini kayu langka, kayu bertuah, dan banyak diminatin banyak orang. Kayu ini termasuk kayu yang dilindungi sehingga memiliki karakter yang khusus. Kita promosikan di sana. Banyak kiai-kiai menggunakan tasbih ini dan seterusnya. Kita review dan seterusnya. Kita promosi di sana. Contoh begitu. Deskripsi sebagai edukasi produk. Deskripsi sebagai media link dan hyperlink. Nah, di deskripsi tadi itulah kita sinkronisasi full link. Coba lihat di deskripsi YouTube saya itu sebenarnya nyepam gitu. Semuanya deskripsinya sama. Isinya hanya link dan kumpulan link promosi jualan begitu. Artinya kalau orang melihat channel YouTube saya, ini hanya jualan aja begitu ya. Channelnya itu tahu hanya jualan, edukasi jualan. Yang terakhir adalah sinkronisasi dengan lintas platform ya. Kita jangan fokus di YouTube, tapi kita meninggalkan TikTok, meninggalkan snack video, meninggalkan Semule, meninggalkan media-media apa itu Facebook dan seterusnya. Jangan, tetap kita melakukan sinkronisasi sebagai media digital. Nah, terakhir, next monggo. Nah, ini terakhir ya. Terakhir ini banyak ya kita temuin yang menjadi standarisasi, menjadi marketing. Pertama, mengidentifikasi SWOT analitik apa saja yang dilakukan Minhum di YouTube itu. Yang dilakukan sebelah itu apa sih di bidang dakwah? Itu harus kita teliti. Jangan sampai kita itu terdoktrin oleh ajaran-ajaran Minhum. Wah, membahayakan. Sehingga karena santri di Indonesia itu ya, yang mondok di pesantren itu hanya 20%. Sisanya orang NU itu nggak mondok gitu. Berapa juta warga NU? Berapa yang mondok yang ada di pesantren? Itu hanya 20-30%, nggak sampai 50%. Artinya sisanya itu adalah banyak terdidik oleh Minhum. Sehingga wajar banyak orang NU menjadi radikal, menjadi ini, dan bahkan tidak paham tentang aswajah begitu. Nah, kira-kira begitu. Termasuk saya itu keluar dari NU tahun berapa, saya nggak masuk di NU kok. Saya masuk di Muhammadiyah kok, iya. Saya gabung di Muhammadiyah hampir 10 tahun. Lebih lah. Mengapa? Karena Muhammadiyah mampu mendoktrin saya, mampu mengedukasi saya. Dan alhamdulillah di tahun-tahun belakang saya dipanggil lagi di LPNU untuk menjadi kembali ke NU lagi. Mengapa? Karena lingkungan saya banyak di Muhammadiyah dan saya banyak mengabdi di sana begitu. Sehingga baru 3 tahunan saya 2 tahun 3 tahun lah saya kembali lagi ke kembali lagi di lembaga NU lagi gitu. Tapi secara konteks kepribadian saya NU Tulen. Karena saya lebih pribadinya 100% NU Tulen, ya tahlil bawa sekolah gitu. Nah, selanjutnya channel YouTube itu harus memiliki titik fokus. Tadi sudah targeting yang jelas, terarah, terorganisir. Ingat ya, semua pesantren, semua santri di satu pondok itu harus terorganisir channel YouTube-nya. Pembahasannya jangan sampai yang sama, harus terorganisir dengan jelas. Kemudian target audiensi yang spesifik. Target audiensi kita itu siapa? Anak-anak, ibu-ibu, milenial, itu kita targeting. Nah, karena itu akan mudah dibaca oleh algoritmanya. Menentukan genre videonya. Genre video harus jelas platform kita. Kalau kita menggunakan aplikasi, contoh ya, kita biasa mengedit pakai Adobe Premiere. Jangan ganti-ganti Adobe Premiere terus. Kalau kita menggunakan KineMaster, ya KineMaster terus. Kalau kita menggunakan Filmora terus saja. Itu mempengaruhi ternyata. Di dalam algoritma itu mempengaruhi. Ada pengaruhnya juga ke sana. Kemudian pastikan kualitas video kita memiliki kualitas yang terbaik dari kemampuan kita. Kualitas terbaik itu bukan berarti Anda harus punya mirrorless bagus, punya DLRS bagus, bukan begitu. Kualitas apa dari alat yang kita mampu, kalau kita mampunya HP Xiaomi RAM 4 ya sudah, kita maksimalkan itu aja. Ngapain kita harus pakai mirrorless yang itu nggak mampu? Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena menunggu alat. Kira-kira begitu. Jadi harus fokus di situ. Medsos IG Pak Imron apa? Mas Salamun apa? IG saya Marifat Bisnis atau Imron pribadi? IG saya Imron pribadi atau Marifat Bisnis. Pastikan kualitas video kita miliknya. Itu sudah. Kemudian pastikan keyword, tag, hashtag, thumbnail, deskripsi, link, narasi yang tepat sasaran. Nah gitu. Jadi penting ya. Di YouTube itu ada 3 yang sangat penting sekali menjadi kekuatan pondasi kerangka daripada YouTube. Yang pertama adalah keyword, kata kunci. Kata kunci 3 kata pertama. Yang kedua itu thumbnail. Thumbnail itu luar biasa pengaruhnya thumbnail. Yang ketiga tag dan hashtag. Baru ke narasi. Ini sangat penting. Artinya harus dibuat sedemikian rupa. Itu karena itu mempengaruhi ini yang direkomendasikan. Pastikan time schedule yang jelas dalam mengunggah video. Paling jelek itu 1 hari 1.
minimal 1 hari 1, harus konsisten gitu. Maka kalau kita tidak bisa istiqomah 1 hari 1, nah kita harus mereview, bikinlah video apa adanya, yang penting minimal 1 hari 1 itu terpenuhin. Ini harus dilakukan begitu, sehingga kita menjadi kasihan apa itu subscriber kita itu yang kita sudah notifikasi itu mengikuti channel kita, kadang enggak, nah akhirnya bisa pindah ke channel yang lain dan channel kita ditinggalkan karena kita tidak istiqomah. Kemudian yang terakhir, terus promosikan video kita itu di lintas media tanpa batas. Terus promosi, sharing, hyperlink, dan seterusnya. Dan yang terpenting ini, YouTube itu menjadi habit, menjadi hobi, raga kita itu bekerja, pikiran kita berpikir, hati kita selalu berzikir. Insya Allah kita akan menjadi YouTuber, ya, rahmatan lil alamin. Dan kita akan, ya nanti bisa ngopi bareng di surga dengan Mas Salamun, dengan Mas Hilmi, enaklah bisa ngopi bareng, sharing-sharing dan kongko dengan Allah. Begitu. Amin, terima kasih. Amin. Mohon maaf kalau ada kelebihan dari saya, kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Luar biasa Mas Imron, ilmunya sangat detail dan mendalam, tentu menjadi penasaran bagi sahabat IC dimanapun berada untuk mempraktekkan bagaimana ilmu yang sudah diberikan oleh Mas Imron. Terima kasih kami sampaikan juga pada beberapa teman sahabat yang sudah merelay acara ini, di antaranya ada Unu Al-Ghazali, Al-Fadol, Kang Inu, Medina, Rukia Aswaja, dan channel-channel yang lainnya yang sudah merelay acara kita pada siang hari ini. Baik, sudah ada yang sudah raise hand yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin saya berikan kesempatan pertama pada channel Cak Tri. Assalamualaikum Cak Tri. Bisa mendengar suara saya mungkin Cak Tri? Iya, halo. Oke, silakan Cak Tri bisa singkat mengenalkan diri, asal dari mana dan pertanyaan ke siapa, singkat saja, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cak Tri dari channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda, Cikokol, Kota Tangerang. Tangerang ya. Ini mau tanya seputar teknis aja. Ini kan kalau saya masih pemula, paling kalau untuk siaran langsung YouTube itu kan alhamdulillah channel saya sudah dimonetisasi. Jadi yang disampaikan pemateri tadi alhamdulillah sudah saya lalui semua, meskipun hasilnya masih belum sewah yang disampaikan pemateri tadi. Jadi pertanyaan saya singkat. Ini kan lagi proses era digitalisasi meeting ya, via Zoom meeting dan segala macam. Kira-kira ada rekomendasi aplikasi yang kompatibel di PC-PC yang rendah nggak untuk kita melaksanakan siaran langsung, bisa disiarkan ke 3 channel. Misalnya kita Zoom meeting masuk siaran ke YouTube, langsung masuk siaran ke Facebook gitu. Kira-kira seputar teknis itu pembicara bisa bantu memberikan pencerahan atau tidak, gitu aja sih singkat saya. Terima kasih banyak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Tri dari Tangerang. Berikutnya Medina Channel, mungkin singkat saja saya sapa dulu Medina Channel yang sudah raise hand terlebih dahulu tadi untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum Medina Channel. Ya, sudah bisa mendengar suara saya mungkin Medina Channel. Oke. Ya. Mas Mawan. Ya, lanjut kita lewati dulu Medina Channel mungkin sedang bersiap. Kita lanjut ke Mas Wawan. Mas Mawan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya, ini saya dari channel MH Channel. Di sini saya sudah monetisasi hampir 1 tahun ya. Terus di sini setelah dimonetisasi itu channel saya itu malah semakin sepi dan tidak ada penonton. Bahkan sekarang ini hanya puluhan saja. Padahal saya upload itu sudah benar menggunakan SEO yang dikatakan tadi. Ya mungkin sebisa saya seperti itu. Terus ditambah upload setiap Senin sampai Jumat jam 18.30 itu sudah konsisten seperti itu terus, tapi malah semakin menurun dan tidak. Nah itu yang jadi bahan evaluasinya gimana? Nanti bisa
sampaikan. Matur sembah nuwun, matur mawon. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin kita jawab dulu 2 pertanyaan ini sambil menunggu yang lain. Silakan mungkin dari Mas Imron dulu dan nanti disambung dengan Mas Salamun. Silakan Mas Imron. Terima kasih, singkat padat. Tadi pertanyaan pertama cara merelay. Itu kita perlu menggunakan konektor ya. Sekarang sudah banyak konektor yang dijual 500.000, di bawah 1 juta itu banyak. Jadi kita live Zoom gini masukkan di konektor, itu masuk di konektor bisa ke YouTube, ke TV kita, ke IG dan seterusnya itu bisa. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan banyak ya. Kita bisa menggunakan aplikasinya, aplikasi yang standar. Kalau saya tuh menggunakan 2, saya Bandicam. Untuk biasa game, ringan, praktis, Bandicam itu sangat-sangat ringan. Itu bisa disetting. Nah, Bandicam tapi yang gratisan nggak bisa, tapi harus yang premium. Premium yang cracker bolehlah, tapi saya nggak ngajari cracker ya, karena ilegal. Tapi yang premium bisa, itu Bandicam sangat sederhana, sangat mudah. Dan juga aplikasi yang lainnya, itu semuanya bisa yang banyak digunakan media-media televisi. Itu ada seperti aplikasi yang digunakan apa YouTube itu Mas Hilmi yang digunakan di Alkebar itu kalau Mas Hilmi pakai kalau nggak salah itu pakai iya Vimik ya bukan Vimik. Untuk Vimik pakai Vimik ya Vimik itu banyak dipakai oleh YouTube ya YouTuber dan televisi banyak Vimik ya itu banyak cuman memang Vimik itu bagi pemula agak ribet. Vimik itu kadang-kadang dipahami agak ribet kalau tidak otak-atik gadoknya di bidang IT-nya nggak nyambung, lambat sekali untuk merelay dan seterusnya. Tapi yang praktis saya sarankan beli alat konektor. Jadi konektor, switch konektor itu mudah. Kemudian 100 banyak. Setelah dimonetis, itu justru subscribe kita turun, view kita turun, ditinggalkan oleh pelanggan. Nah, itu banyak sekali. Itu banyak pengalaman. Bahkan, channel yang sudah 3.000, itu menjadi di bawah 1.000, banyak. Akhirnya, kita unmonetize kembali. Itu sering sekali. Sering sekali saya mengalami apa yang terjadi. Nah, yang terjadi sebenarnya, saya pernah ketemu Pak admin YouTube ya, admin YouTube asli yang dari Amerika, itu saya pernah sharing di dalam Zoom. Kita itu punya tujuan monetes, kata Mas Salamun tadi. Tujuan kita endingnya itu monetes. Jadi kita lupa, seringkali melupakan habit sebelum monetes, setelah dimonetes kita meninggalkan itu. Itu sering sekali, itu yang pertama. Karena tujuan kita adalah monetisasi. Setelah dimonetes kita nggak berbuat yang lebih seperti semangatnya sebelum dimonetes. Ini penting. Padahal hal-hal sepele. Contoh, membuat thumbnail yang menarik. Nah, kalau dimonetes itu kita sudah diawasi, dikontrol. Kalau dulu sebelum dimonetes kita itu ya channel kita jelek-jelek sama YouTube itu direkomendasi, gampang. Tetapi setelah dimonetes, kalian sudah jadi santri saya. Awas kamu harus ikuti aturan saya, harus ikuti doktrin saya. Kalau tidak, channel kamu nggak ada pengunjung, nggak saya rekom. Kalau perlu saya backlist. Nah, itu hati-hati. Kita sudah menjadi santrinya kok. Sama, ketika saya belum menjadi santri terbuireng, wah sama Gus Solah itu enak. Setelah menjadi santrinya, waduh, jangan coba-coba seperti itu kan begitu. Nah, adabnya itu dipakai. Jadi ketika dimonetes itu banyak sekali. Versi saya ke sana. Hal-hal kecil yang sebenarnya sangat berpengaruh kepribadian kita berubah. Jangan sampai monetes itu menjadi tujuan saya katakan tadi. Tapi yang terpenting adalah pasca monetes. Kira-kira itu. Monggo Mas Salamun. Oke. Tambah ya. Terima kasih Mas.